Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa 19 Mei 2020 dalam pekan ke-6 masa Paskah. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 22-34 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Kita masih dalam suasana perpisahan. Dalam malam perjamuan terakhir, banyak pesan dan kata perpisahan yang disampaikan oleh Yesus kepada para rasulnya. Menurut Injil hari ini, kata-kata Yesus yang menarik sebagai pesan untuk para rasulnya adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, penolong yang lain itu tidak akan datang kepadamu. Kata yang menarik yang patut digarisbawahi dan direnungkan lebih dalam adalah pergi. Kata pergi memiliki dua arti. Yang pertama, pergi berarti Yesus mau mengalami kesengsaraan, penderitaan, dan kematiannya. Itu harus Yesus alami karena hanya dengan cara seperti itu Ia menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia. Pergi dalam arti yang kedua adalah kembali kepada Bapa. Mengapa harus kembali kepada Bapa? Yesus memang berasal dari sana. Dan setelah menjalani hidupnya di dunia ini, melaksanakan tugas yang dipercayakan Bapanya kepadanya, yakni menyelamatkan manusia dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya, Dia akhirnya kembali. Saudari dan saudara yang terkasih, maka mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus berarti menjalani hidup seperti yang dijalani oleh Yesus. Maka salib di satu sisi, penderitaan, kesulitan demi cinta pada Allah dan pada sesama, itu adalah bagian hakiki yang tak terpisahkan dalam kehidupan sebagai seorang pengikut Yesus, yang percaya kepada Yesus, yang beriman kepada Yesus. Salib tidak boleh dihindari. Kalau salib dalam arti ungkapan cinta kepada Allah dan kepada manusia sesama. Yang kedua, kita juga pada akhirnya kembali kepada Bapa. Yesus pernah berkata, di tempat di mana aku berada, kamu pun harus berada. Kalau Yesus yang pada awalnya berasal dari Allah, kemudian turun ke bumi, lalu akhirnya kembali kepada Bapa, demikian pun kita mengakhiri hidup kita kembali kepada Bapa untuk bersatu dengan Bapa dan semua orang kudus dalam kerajaan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, Paulus dan Silas dalam bacaan yang pertama mengalami penderitaan, bahkan boleh kita katakan penderitaan yang begitu keji. Mereka didera lalu dilemparkan ke penjara. Di sana pada suatu malam mereka berdoa, dan dalam doa terjadilah gempa. Gempa yang hebat itu membuat pintu-pintu penjara terbuka. Sesungguhnya sebenarnya Paulus dan Silas punya kesempatan untuk melarikan diri, membebaskan diri dari penderitaan yang sedang mereka hadapi. Namun mereka berdua tetap tinggal dalam penjara, sekalipun peluang itu ada.
Apa yang mau diungkapkan, yang mau disampaikan kepada kita melalui pengalaman Paulus dan Silas ini. Mereka tahu persis bahwa mereka dipenjara karena karya pewartaan, karena Yesus yang mereka wartakan. Dan itu adalah bagian dari hidupnya. Karena itu mereka tidak punya pikiran sama sekali untuk melarikan diri, membebaskan diri dari penderitaan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, salib dan penderitaan demi cinta kita pada Yesus dan pada sesama adalah bagian yang harus kita alami. Andai kata ada peluang kita berlari dari penderitaan itu, saudara, apakah saya dan Anda mau melarikan diri, melepaskan diri dari salib itu dan penderitaan itu? Atau kita mau menjadi seperti Paulus dan Silas dalam bacaan pertama? Saya berharap kalau kita menyadari bahwa itu adalah bagian dari hidup beriman kita, hidup mengikuti Yesus, kita tidak akan pernah berlari, dan kita mau mengalaminya itu seperti yang dialami oleh Yesus sendiri. Dan pada akhirnya kita pun akan kembali kepada Bapa. Kita sesungguhnya berasal dari sana dan akhirnya harus kembali ke sana, asalkan setelah kita melaksanakan apa yang dipercayakan Allah kepada kita dengan baik, supaya saat kembali ke sana adalah saat di mana kita mengalami kegembiraan dan sukacita yang tiada pernah berakhir. Mari kita pergi terus mengikuti Yesus, mengalami salib kehidupan kita, dan pada akhirnya bersama dengan Yesus berbahagia di surga. Tuhan memberkati.